Halo Sunny Friends, selamat datang kembali di video tutorial CRM Sunny Day. Hari ini kita akan belajar cara menambahkan produk di akun CRM Sunny Day. Nah, secara sederhana, produk adalah sesuatu yang dibuat atau ditawarkan kepada seseorang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan seseorang. Misalkan, kamu punya coffee shop nih, pasti kamu akan menawarkan produk berupa kopi, roti, atau paket jenis makanan dan minuman semacamnya. Nah, dalam bisnis, kita perlu nih yang namanya listing produk. Kenapa? Karena dengan listing produk, kita jadi lebih memudahkan bisnis kita. Contohnya, pelanggan jadi bisa tahu apa saja yang tersedia. Kemudian, kita juga bisa nih mengatur stok dan harga, dan membantu promosi juga, karena dengan listing produk sudah ada gambar dan juga deskripsi dari produknya. Untuk mengetahui bagaimana step by step untuk menambahkan produk di akun CRM, simak video tutorial berikut ini. Oke, Sunny Friends, sekarang kita coba video tutorialnya ya. Nah, yang pertama, sekarang kita pilih nih di sidebar kiri, kita ambilnya menu payments. Karena produk itu dia terintegrasi dengan pembayaran, jadi kita bekerja di menu payment. Nah, di menu payment kita ambil produk. Oke, nah sebelum itu saya coba jelaskan dulu nih, di produk itu ada namanya collection atau koleksi. Nah, apa itu? Koleksi itu ketika kita mengumpulkan beberapa produk yang punya kategori yang sama dalam satu koleksi. Misalnya tuh kayak kalau kamu punya coffee shop, terus kamu punya produk kopi, jadi ada isinya nanti ada latte, cappuccino, espresso. Nah, itu masuk dalam koleksi coffee misal seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita tinggal create collection, kemudian kita tuliskan namanya, kemudian ini bisa juga inputkan image-nya, tinggal di add. Nah, apa tujuannya collection ini? Untuk membantu nanti pelanggan bisa memfilter di laman produk produk berdasarkan koleksi tertentu, seperti itu. Nah, collection ini nanti akan ditambahkan di data dari produknya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke produk. Bagaimana cara menginput produk itu di akun CRM? Nah, sebetulnya ada dua cara. Yang pertama, langsung import dari CSV, kemudian juga bisa kita import satu-satu manual membuat produknya. Nah, sekarang kita cobakan dulu bagaimana cara create produk secara manual. Yang pertama, pilih create product ini. Nah, kemudian di sini adalah data-data yang harus ditambahkan untuk menambahkan produk. Yang pertama, di sini ada tombol include in online store. Nah, di CRM itu kita punya website yang terhubung dengan online store. Nah, kalau misalkan Sunny Friends ingin mengincludekan produk itu ke online store, nah itu kita tinggal klik tombolnya. Nah, kemudian ini adalah hal yang paling penting untuk diisi, yaitu title, judulnya, apa nama produknya. Nah, misal di sini kita tambahkan produknya cappuccino. Lalu di sini ada deskripsi. Nah, deskripsi itu berisikan apa sih produk yang dijual, apa cirinya, atau dia terbuat dari apa, yang menggambarkan produk itu. Nah, kita tambahkan deskripsinya, misal ini minuman kopi klasik dengan perpaduan espresso, susu steam, dan foam susu lembut di atasnya. Nah, ini kan memudahkan pelanggan nih untuk tahu, oh cappuccino tuh ini ya, oh dia tuh terbuat dari ini, seperti itu. Nah, untuk deskripsi kita juga bisa atur nih ketebalan tulisannya, jenis fontnya, itu segala macamnya bisa diatur. Kemudian ada apa lagi? Ada namanya enable product label. Nah, itu apa? Ini untuk menandakan label dari produknya. Misal contohnya apa? Ada yang limited edition, ada yang best seller, dan segala macamnya. Misal kita bikin di sini dia best seller. Nah, best sellernya itu kita juga bisa tentukan nih dia visibility durationnya mulai dari kapan mau ada tulisan label itu. Misal kita atur dari tanggal 1 September sampai 30 September gitu. Lupa di confirm. Nah, kemudian ini dia tadi produk collection yang sudah dibuat sebelumnya. Cappuccino itu masuknya kelompok mana ya? Kita masukin ke koleksi coffee, misal seperti itu. Kemudian ini terkait dengan produk tax, kita bisa atur apakah pajaknya itu secara global atau dia
termasuk pajak atau dia nggak include pajak gitu. Kemudian ini yang paling penting sebagai visual yang memudahkan promosi kita juga, yaitu dengan menambahkan produk media. Jadi untuk memperlihatkan tampilannya seperti ini nih produk yang kita jual. Berarti di sini kita tambahkan nih gambar cappuccino tuh yang mana sih? Kita tambahkan, tinggal di input, insert files. Nah, muncul nih ini produknya dari cappuccino. Lalu apalagi ada price. Nah, price ini ada lagi nih tipenya. Ada yang one time, ada yang requiring. Bedanya apa? Kalau one time itu produk yang cukup sekali bayar. Contohnya ya kayak produk makanan ini kan. Beli cappuccino harganya misal 20.000, ya udah selesai, itu one time. Nah, kalau yang satu lagi namanya requiring. Requiring itu apa? Produk yang sifatnya langganan atau subscription. Misalnya kamu membeli paket tertentu. Nah, itu bisa dibayarnya per bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu sifatnya subscription yang disebut dengan tipe requiring. Karena ini kita produknya coffee, jadi kita coba pilihnya yang paling tepat adalah one time. Nah, ini berapa harganya? Misalkan kita bisa atur nih dia apa currency-nya DR. Nah, berapa rupiah? Misal harganya 20.000. Nah, kemudian ada nih namanya compare at price. Compare at price itu apa? Compare at price itu harga coret. Biasanya kalau misalnya kita lagi promo nih, harga aslinya 20.000 tapi lagi promo jadi 18.000. Nah, itu kita bisa tambahkan tuh harga coret yang tadinya 20.000 terus dicoret di bawahnya ada 18.000 yang menandakan itu lagi ada promo gitu. Itu bisa kita tambahkan juga. Kemudian di sini juga ada centang untuk track inventory. Nah, itu apa? Untuk melihat menambahkan stoknya. Kalau misalnya kita checklist ini, nah ini akan ditanya nih available quantity-nya berapa. Jadi misal kita masukkan stok yang tersedianya itu 15. Jadi kalau misalnya sudah terpesan 15 cappuccino, dia otomatis habis gitu, udah sold out, udah nggak bisa dibeli lagi. Tapi kalau misalnya kita checklist continuous selling when out of stock, nah itu pelanggan tetap bisa beli ketika stoknya habis, tapi masuknya ke waiting list. Nah, itu gunanya kalau ada produk-produk tertentu yang bisa dibeli lewat waiting list gitu. Nah, kemudian sekarang ada nih namanya varian. Varian itu apa? Biasanya kan variasi dari produk yang kita tawarkan. Misal tuh dari segi ukuran, kita jual cappuccino nih, ada yang ukurannya small, ada yang regular gitu, atau kita jual minuman yang ada varian warnanya atau rasanya gitu. Nah, itu masuknya ke varian. Misal kita sekarang tambahkan varian untuk cappuccinonya. Nah, ketika kita menambahkan varian ini, tadi otomatis untuk harganya tuh dia masuk ke yang varian paling kecil gitu. Nah, ini varian pertama yang kita buat. Misal pertama kita bikin option name-nya. Apa sih variannya? Size, ukuran. Nah, masukin value-nya apa aja ukurannya. Berarti ada yang small. Kemudian kita tambahkan yang reguler gitu. Nah, harga yang tadinya kita masukkan di awal itu masuknya ke varian yang pertama gitu. Nah, kita juga bisa nih add varian lagi. Misal nih mau variannya sekarang warna gitu, color gitu. Misal nih, sini option value-nya apa gitu. Nah, itu. Nah, kalau untuk di cappuccino kita contohnya dari size aja ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan nih harganya, kalau yang small berapa, misal 20.000, yang regular harganya 25.000. Bisa juga tambahkan dia tersedianya berapa, misalnya 10 nih, juga 10 gitu. Oke, udah. Nah, yang paling terakhir itu ada di sini pilihan search engine listing. Itu apa? Search engine listing itu kita menambahkan query yang mudah nanti didapatkan oleh orang-orang ketika di searching di mesin pencari kayak Google gitu. Jadi kalau kita tambahkan title-nya misal cappuccino, nah kalau ada orang yang cari cappuccino tuh muncul produk kita gitu misal, terus deskripsinya seperti apa, terus bisa juga tambahkan handle-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya semua ini sudah terisi datanya, kita tinggal save. Nanti akan muncul
additional information seperti ini kalau kita sudah terintegrasi dengan pembayarannya. Oke, kalau sudah tinggal di save dan kita bisa lihat produk kita sudah ditambahkan di sini. Nah, ini tadi cappuccino-nya. Dia ada 2 varian, terus ada tipe produknya seperti apa. Nah, ini misalkan kamu udah punya banyak produk, terus kamu mau edit nih, tiba-tiba harganya berubah atau ada banyak yang berubah, daripada harus buka satu-satu, kamu bisa bulk edit per page ini. Nah, caranya tinggal klik semua di sini terus bulk edit. Nah, di sini kita bisa edit nih semuanya secara langsung gitu. Jadi nggak perlu buka satu-satu, tinggal digeser-geser aja seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua caranya adalah melalui import CSV. Capek kan ya kalau menginput produk itu satu persatu manual kayak tadi. Kalau misalnya produknya cuma 2 atau 3 ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada 100, ada 10, 20 atau malah ribuan produk gitu kalau udah perusahaannya besar. Nah, kita bisa input produknya melalui CSV gitu. Caranya gimana? Ini tinggal pencet import CSV. Nah, di sini kita dikasih nih sampelnya seperti apa. Untuk mengetahui seperti apa sih format dari CSV yang bisa di-upload gitu. Nah, kita bisa download nih di sini. Tinggal download, terus buka. Ada apa aja sih? Oh, ini handle, title, body, include. Nah, semuanya lengkap. Nah, ini kamu isi sesuai dengan data yang ada di produk kamu. Nah, kalau sudah, misal saya sudah punya nih datanya, tinggal diklik upload. Kemudian pilih data yang akan diupload, misal ini sampel judulnya. Udah, dia nanti akan ngecek udah sesuai belum sama formatnya. Kita upload dan review, di review, oh ternyata udah sesuai. Kalau misal belum sesuai, biasanya ada merah-merah nih di atas sini, terus dikasih tahu mana format yang belum sesuai gitu. Kalau sudah, kita tinggal import. Nah, ini sudah terimport dan tada, di sini udah ditambahkan produknya. Tadi saya kebetulan namainnya latte dan cappuccino ini. Oke, sudah ditambahkan nih produknya. Nah, kalau misalnya kamu mau edit-edit lagi, ya tinggal di finishing aja, edit lagi, terus tambahkan yang belum ditambahkan, seperti itu. Oke, sekarang kamu sudah bisa nih menambahkan produk di akun CRM kamu. Selamat mencoba! Nah, itu dia tadi tutorial bagaimana cara menambahkan produk di akun CRM. Gimana? Gampang kan? Meskipun pekerjaan kamu panjang di awal, tapi kedepannya ini sangat bermanfaat loh untuk bisnismu. Kalau kamu masih bingung, jangan ragu dan jangan sungkan untuk tanyakan kepada tim support Sunnyday ya. Dan jangan lupa untuk menonton video tutorial lainnya agar kamu lebih maksimal menggunakan CRM Sunnyday. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!